Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai seorang guru dari daerah Pekanbaru. Ibu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya, Bu? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Rahayu Dwi Oktari, biasa dipanggil Ibu Ayu. Nah, saya mengajar di sekolah SMP ITS Iskandar Muda, letaknya di Jalan Air Hitam. Oke, Bu. Baik, Bu, di sini kami ingin mewawancarai Ibu untuk tugas UAS project kami. Kami ingin mewawancarai itu tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Menurut Ibu, bagaimana Ibu mengelola tugas-tugas administrasi sehari-hari seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaporan? Ini tugas guru sebenarnya kan sudah diupayakan satu persatu. Guru itu beda-beda. Ada yang dia di bidang administrasi memang pengelolaan data, itu juga terkait dari jadwal guru, kemudian juga administrasi dari guru-gurunya itu sudah di kotak-kotak ya. Jadi ada yang dari waka-waka kurikulum, ada waka kesiswaan, dan juga ada guru-guru yang biasa. Itu pengelolaannya berbeda-beda masing-masing. Jadi kebetulan saya waka kurikulum di SMP Iskandar Muda. Nah, di sini saya di bagian administrasinya. Mungkin saya lebih lebih kepada mengelola administrasi yang dikerjakan oleh guru. Nah, nanti ketika guru itu pelaporan itu nanti dikumpulkan kepada saya. Nah, di situ terkait apa perencanaan dia kurikulumnya, bagaimana proses belajar mengajarnya di kelas. Nah, itu kan nanti kan dikumpul semuanya, diarsipkan, kemudian nanti dilaporkan kepada pihak waka kurikulum, nah kepada saya sendiri. Nah, di situ nanti saya boleh memeriksa satu persatu. Kalau untuk supervisi tadi ya, kalau supervisi itu dilakukan oleh waka kurikulum dan juga kepala sekolah. Nah, nanti guru itu disupervisi setiap semester. Setiap semester itu hitungannya 6 bulan ya, 6 bulan. Kemudian nanti di semester keduanya baru nanti disupervisi lagi kepada dari kepala sekolahnya dengan didampingi oleh waka kurikulumnya. Nah, supervisi ini dia melihat dari bagaimana PBM atau proses belajar mengajar di kelas itu dengan menggunakan kurikulumnya, apa yang diterapkannya kepada siswa-siswa di kelas. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana nanti guru ini apakah sudah memadai sebagai guru yang diinginkan oleh sekolah, apakah sudah sesuai dengan pakem sekolah atau bagaimana. Nah, itu nanti dilihat dari supervisi. Nah, jadi kalau untuk laporan tadi yang saya jelaskan tadi, guru-guru nanti mengumpulkan semua segala administrasi, pelaporan apapun yang berkenaan dengan proses belajar mengajar, kurikulum, dan juga perangkat belajar, perangkat ajar itu dikumpulkan kepada waka kurikulum, kepada saya sendiri, seperti itu. Selanjutnya ini ada juga, Bu, pertanyaannya. Ibu bekerja sama dengan sesama guru, staf, dan orang tua dalam hal administrasi sekolah? Ya, benar. Kalau untuk kerjasama kita itu memang kita harus menjalankan kerjasama dengan pihak manapun. Pokoknya kalau yang namanya untuk mensejahterakan sekolah itu kita harus harus ada kesepakatan antara guru, harus ada diskusi antara guru, kepala sekolah, dan juga kita kan ada membentuk komite ya. Komite itu kita ngambilnya dari wali siswa, wali murid. Nah, wali murid ini nanti kita akan jadikan kita akan tunjuk sebagai ketua komitenya. Kemudian kita juga cari menunjuk sekretaris komitenya siapa. Itu biasanya antara dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau sekarang komite kita dari kelas 9. Nah, mungkin untuk tahun depan kan karena anak sudah lulus, kita akan mengganti dengan komite di kelas 7. Jadi kalau untuk pertanyaan yang tadi ya, balik ke pertanyaan tadi. Jadi kalau untuk kita mensejahterakan sekolah itu memang kita harus bekerja sama dengan pihak manapun yang harus menunjukkan bahwasanya kita memiliki perencanaan itu atas kesepakatan antara sekolah dan juga wali siswa, seperti itu. Menurut Ibu nih, bagaimana sikap kepala sekolah ketika ada guru yang melakukan tindakan indisipliner? Seperti mungkin guru yang tidak disiplin. Kalau untuk di sekolah kita ini, dari sekolah kita ya, kalau untuk dari internalnya dari sekolah kita itu ketika guru melakukan kesalahan atau kurang disiplin itu kepala sekolah pertama untuk memberikan memberikan teguran, sebentuk teguran, tetapi itu mungkin satu persatu dipanggil nanti ke ruangan gitu kan. Nanti ibu telah melakukan kesalahan ini ya. Nanti ada istilahnya dicatat oleh kepala sekolah itu sebentuk apa saja permasalahan yang sudah dilakukan oleh guru tersebut terkait juga kurang disiplin. Kalau kurang disiplin mungkin sering terlambat ke sekolah. Nah seperti itu. Jadi nanti ketika guru ini masih belum ada perubahan setelah adanya pemanggilan atau teguran, sebentuk teguran itu kepala sekolah membuat forum rapat yang akan didiskusikan secara bersama. Jadi nanti di situ tidak hanya menunjuk pada satu guru yang melakukan kesalahan saja. Nah, namun nanti juga kita merapatkan secara bersama. Nah, untuk kita bisa mengubah kesalahan-kesalahan
menjadi ini lebih baik lagi ke depannya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Ibu, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah saat ini? Baik, akan menjawab. Menurut saya kalau untuk dari segi ini ya kinerja kepala sekolah kami yang di Jalan LMK SMP Sekarang Muda itu kepala sekolahnya sudah melakukan kewajiban sebaik mungkin sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan oleh bagaimana sesuai dengan pakemnya. Nah, sementara kalau yang kita lihat secara ini ya, secara meluasnya kita lihat sekarang banyak kepala sekolah itu yang apalagi untuk di swasta ya, khususnya di swasta karena kita di swasta. Di swasta ini lebih banyak kepala sekolah itu yang tidak menggandungi kinerja yang tidak sebaik yang ditentukan oleh pakemnya. Nah, sementara kalau untuk kepala sekolah kami, alhamdulillah sudah menjalankan kinerjanya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Selanjutnya, berapa kali pengawasan melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial di sekolah? Baik. Kalau untuk supervisi dari akademik dengan manajerial ya, itu dilakukan sekali satu semester. Tapi kalau kita lihat dari pengawasnya datang itu tadi pengawasan dari luar ya berarti. Kalau untuk pengawas yang datang dari luar itu dari pihak dinasnya langsung. Memang dari untuk melakukan supervisi dari 1 tahun itu bisa datang 2 kali. Bisa datang 2 kali. Bisa jadi nanti dia di saat tertentu, misalkan seperti nanti tim akreditasi misalnya kita mau melakukan akreditasi itu nanti akan datang tuh pengawas dulu. Pengawas itu mengawaskan bagaimana mengawasi atau meninjau bagaimana sistem manajerialnya di sekolah, baik itu dari administrasinya, berkas-berkasnya nanti dilihat juga oleh pengawas, kemudian bagaimana pengelolaan di sekolah seperti apa. Nah, itu nanti akan ditinjau oleh pihak dinasnya langsung. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi itu pengawasan datangnya dari dinas dari luar, itu datangnya bisa jadi tidak ditentukan ya, tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita perkirakan juga kapan datangnya dan berapa kali dia datang. Biasanya itu di saat-saat tertentu, misalnya nanti ujian semester itu pasti datang tuh nanti pengawas yang datang ada beberapa atau ada perwakilan dari pihak dinas pendidikan Pekanbaru, Kota Pekanbaru itu datang biasanya tinjau ke sekolah berkisar 3 orang atau 2 orang yang akan datang ke sekolah. Biasanya 1 tahun itu bisa dia datang 2 kali atau 3 kali, itu nggak bisa kita tentukan. Baik, ini pertanyaan terakhir itu, apa saja teknik supervisi akademik dan manajerial yang pengawas gunakan dalam mensupervisi pendidik, dan apakah kunjungan kelas, rapat guru, atau secara pembicaraan individual? Kalau untuk ini pengawas dari sekolah, dari dinas langsung itu biasanya mengadakan juga suatu forum rapat itu dengan kepala sekolah. Nanti setelah sudah individu dengan bapak kepala sekolahnya langsung, nanti bisa diwawancarai bagaimana nanti tim pengelolaan manajerial seperti apa di sekolah, kemudian nanti pembahasan terkait prosedur sekolah, kemudian bagaimana nanti ketentuan-ketentuan di sekolah. Nah, itu nanti akan diperbincangkan dengan kepala sekolahnya langsung. Bisa jadi nanti setelah selesai pengawasan dari sekolahnya, dari dinasnya langsung datang ke sekolah, itu baru nanti kepala sekolahnya mengadakan supervisinya langsung kepada kami. Nah, seperti itu. Jadi dia ada tahapnya tuh dari dinasnya dulu, nanti datang ke sekolah, kemudian nanti apa saja dari yang diperiksa nanti dia kan ada prosedurnya berarti ada tahapannya dari dinasnya nanti datang langsung, kemudian nanti datang ke sekolah untuk melihat pengelolaan sekolah, bagaimana pengelolaan manajerial tadi ya, terkait akademik juga. Nah, itu nanti dilihat, kemudian nanti setelah itu baru pihak kepala sekolah setelah sudah ada supervisi ini. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya atas pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Maaf jika ada salah kata itu menanyakannya pada Ibu. Baik, inilah wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.